tembok. Tembok. Komplek Belanda kok. Komplek Belanda. Markas. Ini kan saya kan orang sini. Kalau dia makan dari Banten. Dia Banten. Iya tuh. Ini ke bawah. Oh, ini tembok. Ini tanggulnya, ini udah tanggulnya nih. Iya. Ke sononya sekitar 7. Industri sana, dia bekerja di sana naik kapal. Naik kapal. Halo, oke langsung aja nih kita bedah sumber-sumber yang ada kali ini ya. Fokus kita ke satu bangunan unik nih di Kedung Waringin, Bekasi. Sebuah cerobong asap tua berdiri gitu aja di tengah perumahan. Khas banget sampai jadi nama podcast komunitas sana, Cerobong Berbisa. Nah kita mau coba gali nih, ada cerita apa aja sih di balik cerobong ini? Betul. Peninggalan industri kayak cerobong gitu tuh sering jadi semacam kapsul waktu ya. Isinya sejarah lokal, ekonomi, sosial, bahkan politik. Kita coba rangkai dari catatan sejarah, cerita warga, liputan komunitas, riset-riset yang ada. Terutama, kita lihat kemungkinan kaitan si cerobong ini sama fungsi strategis zaman Belanda dulu. Mungkin logistik, mungkin militer, di sepanjang Citarum. Katanya ini ya sisa pabrik aja, pabrik tua. Usianya, waduh katanya sih lebih dari 100 tahun. Mungkin zamannya Tuan Rusman pas Belanda masih di sini. Yang bikin penasaran tuh ada cerita soal pintu masuknya yang kekunci. Terus ada gosip lorong atau bunker di dalamnya. Katanya ya, bisa tembus ke Sungai Citarum. Plus ada bumbu mistis dikit soal pohon gede deket situ dulu. Jadi balik. Kita hari ini jalan-jalan kayak di perumahan biasa. Nah, ini dia. Lokasi dekat Citarum itu, wah, klop banget sama pola industri zaman kolonial. Sungai itu kan ibaratnya jalan tol utama buat ngangkut logistik, barang-barang gitu. Soal bunker ini nih yang menarik. Kalau ingat Kedung Waringin dan sekitarnya, ini area penting banget di tepi Citarum. Sangat mungkin fasilitas tersembunyi itu kalau beneran ada ya, itu ada hubungannya sama fungsi logistik. Atau jangan-jangan pos militer Belanda. Citarum kan jalur vital, pasti diawasi ketat dong sama mereka. Oh iya, masuk akal banget. Kedung Waringin ini kan posisinya strategis ya, di perbatasan Bekasi sama Karawang, nggak terlalu jauh juga dari Batavia, Jakarta sekarang. Sumber-sumber kayak Jurnal Mudra sama tesis Rawa Gede juga nyebut daerah ini dulunya lumbung padi penting, pemasok beras utama, dan juga pusat logistik, bahkan dari zaman kerajaan Islam dulu. Betul, dan karena strategis, ya jelas jadi rebutan. Ada catatan dari Info Bekasi sama Neliti Bekasi. Itu nunjukin gimana area ini jadi medan perebutan pengaruh. Antara siapa? Kesultanan Banten, Mataram, sama VOC. Itu loh perusahaan dagang Belanda yang super power itu di abad ke-17. Pasukan Mataram aja pernah pakai area ini buat basis logistik pas nyerang Batavia tahun 1628-1630. Terus Citarum juga jadi jalur penting buat pasukan Banten waktu mereka sempat kuasai area ini sebentar. Jadi, ini semua makin nguatin dugaan kalau infrastruktur di sekitar Cerobong itu punya nilai strategis dari dulu. Wah, lapisannya banyak banget ya ternyata. Belum lagi kalau kita lompat ke zaman perjuangan kemerdekaan, wilayah Karawang Bekasi ini kan terkenal banget basisnya para pejuang. Ada KH Noer Ali yang dijuluki Singa Karawang Bekasi, markas gerilyanya di Karawang. Terus ada Rawa Gede, nggak jauh dari Kedung Waringin, itu jadi markas gabungan pejuang. Sumbernya ada di YouTube Ensiklopedia Sejarah sama tesis Rawa Gede itu. Nah, justru di sini nih, kaitan sama cerita bunker tadi jadi makin kuat. Perang gerilya kan butuh tempat sembunyi, butuh jalur logistik rahasia. Apalagi perangnya intens kayak yang dipimpin Kapten Lukas Kustario. Sampai dicari-cari Belanda kan beliau. Tragedi Rawa Gede tanggal 9 Desember 1947 itu, pemicunya ya pencarian Lukas Kustario itu.
itu bukti betapa panasnya situasi militer di sini waktu itu. Jadi, sangat mungkin bunker atau lorong yang diceritain warga itu beneran ada. Dan mungkin dipakai pejuang, entah itu bangunan baru, atau ya manfaatin aja infrastruktur lama peninggalan Belanda deket cerobong itu. Jadi benar-benar jejaknya numpuk ya. Dari industri, rebutan kuasa kerajaan, sampai perjuangan kemerdekaan. Luar biasa. Terus gimana kondisi cerobong ini sekarang? Ada kabar bagus nih, katanya dari YouTube Paguyuban Warga, Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, udah tertarik mau ninjau. Semangat warga lokal buat jaga ikon wilayah mereka juga kayaknya gede. Tahun 2010, yang dibahas juga di riset neliti UGM, peran masyarakat itu krusial banget buat pelestarian. Nanti kalau BPCB udah nilai dan menetapkan status cagar budaya, wah itu pengakuan resmi nilai sejarahnya. Salut sih buat warga Kedung Waringin yang aktif jaga cerobong ini. Kan mereka penjaga cerita lokalnya. Oke, jadi jelas ya, cerobong tua di Kedung Waringin ini bukan cuma tumpukan bata merah biasa. Dia ini kayak saksi bisu gitu ya, yang ngerekam denyut sejarah panjang di tepi Citarum, dari mulai zaman industri kolonial, terus intrik perebutan kekuasaan antar kerajaan, sampai panasnya api perjuangan kemerdekaan. Semuanya ketemu di titik ini. Betul sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda semua yang dengerin. Seringkali tempat-tempat di sekitar kita yang kelihatannya biasa aja, kayak cerobong di tengah perumahan ini, itu mungkin nyimpen lapisan sejarah yang wah, luar biasa, yang nunggu diungkap. Pertanyaannya mungkin, gimana ya caranya kita bisa lebih awas, lebih peka gitu, buat ngebaca jejak-jejak masa lalu ini di lingkungan kita sendiri, sebelum semuanya mungkin hilang atau ya terlupakan begitu saja.